Terima kasih, Bu Fitri. Yang kami hormati Pak Sindu Senjaya Aji selaku narasumber dari BPKP dan juga serta tim dari BPKP dan juga kepada seluruh auditor tim telah sejarah internal dari Inspektorat 1, Inspektorat 2, 3, Inspektorat dan Inspektorat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan rahmat dan kasih-Nya pada pagi hari ini boleh berkumpul baik secara offline maupun online untuk mengikuti bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan pelayanan sejawat internal untuk tahun 2024 ini yang berlangsung di secara offline di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan Depok, Jawa Barat. Dan kami juga apresiasi dan terima kasih kepada Pak Hindu dari GPKP dan setelah tim yang nantinya bersedia untuk menjadi narasumber dalam pelatihan atau bimbingan teknis pada hari ini. Pertama yang kami sampaikan, aparat pengawasan internal pemerintah merupakan pihak internal pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan di lingkungan unit kerjanya dalam rangka memberikan penyelenggaraan bersih, jujur, akuntabel, dan transparan. Dan untuk menjaga mutu dan profesionalitas dari HPP ini, kami dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan perlu untuk melakukan ataupun melaksanakan pelayanan sejawat internal. Nah, ini dalam rangka untuk bersama auditor, bersama tim memeriksa dan pengawasan internal pemerintah dari Kementerian Perdagangan mempunyai persepsi punya pandangan yang sama di dalam melakukan pengawasan. Kedua, dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan ini, APIP dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional berdasarkan dan terikat pada standar profesi yang telah ditentukan. Dan selanjutnya untuk menguji efisiensi dan efektivitas organisasi serta kesesuaian organisasi APIP dengan standar yang berlaku, perlu kita lakukan pelayanan sejawat atau per review. Dan ini yang kami sampaikan tadi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing auditor. Karena di samping auditor itu kan sudah ada perjenjangan ya, paling tinggi media, muda, dan pertama dan terakhir. Ini bisa nanti saling memberikan masukan, saling memberikan lihat terkait dengan pengawasan internal. Udah mulai. Tapi masih belum mulai itu kan. Pelayanan sejawat ini juga bukan hanya mengejar Udah mulai. Ini baru sambutan. tapi Ya, udah mulai sambutan, Pak. pelayanan mutu. Ada orang Dari Ini kan di ruangan itu. sendiri dari APIP sendiri. Hal tersebut dilakukan karena Inspektur Jenderal sebagai APIP merupakan garda terdepan di dalam membangun citra terbaik untuk instansi. Dalam hal ini citra dari Kementerian Perdagangan. Dan sekaligus auditor juga menjadi role model bagi unit kerja lainnya. Dengan adanya telahan sejawat internal ini, diharapkan banyak praktek baik yang bisa dicontoh antar inspektorat serta terjadi transfer knowledge antar sesama auditor itu sendiri. Sehingga banyak hal yang bisa dikembangkan dan memberikan perbaikan berkelanjutan yang lebih baik bagi Inspektorat Jenderal khususnya di Kementerian Perdagangan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hindu Jaya Aji dan juga timnya yang nanti sebagai narasumber dari BPKP. Ini sangat penting bagi kami dan
Terima kasih dan ke depannya kita tetap saling kita koordinasi di dalam pelaksanaan tugas pengawasan instansi pemerintah. Demikian untuk selanjutnya juga kepada teman-teman auditor dan juga bagaimana tercantum dalam tim sejawat sejawat internal inspektor 1, 2, 3, dan 4 penjagaan bisa eh, apa ya, melakukan ataupun melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, mengikutinya, dan segan untuk bertanya kepada para narasumber juga guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi terima kasih pada Pak Pindu dan tim dan juga teman-teman dari auditor. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan sejawat internal tahun ini. Saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung dan saya tidak bisa mengikuti melalui Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Sekjen Kementerian Perdagangan, Pak Wawan, terima kasih Bapak atas perkenannya. Bapak Ibu sekalian, beserta Mintek ya telah sejawat yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bertemu ya meskipun lewat online gitu ya, untuk berdiskusi terkait telah sejawat intern. Alhamdulillah kami menyambut baik apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan sudah menyusun landasan regulasinya untuk pelaksanaan telah sejawat internal, dan pada hari ini barangkali akan melaksanakan telah sejawat internal ya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Kami juga terima kasih ini Pak Sekjen atas kerjasamanya juga. Barangkali di sesi ini kami akan sedikit memberikan refreshment aja untuk teman-teman semua sebelum nanti melaksanakan telah sejawat, untuk menjadi pengingat lah apa sih hal-hal pokok yang perlu diperhatikan barangkali ya di dalam pelaksanaan telah sejawat. Mohon izin kami share screen. Nah, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi Pak Sekjen juga menyampaikan bahwa jabatan auditor itu ya di auditor intern terutama itu kan bukan sekedar jabatan sebagai seorang PNS, tapi yang lebih penting lagi adalah itu merupakan suatu profesi. Nah, lazimnya sebuah profesi ada standar yang harus diikuti, ada juga kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan. Nah, inilah dalam hal ini posisi telah sejawat ini menjadi hal yang penting karena menjadi bagian salah satu infrastruktur ya untuk memastikan bahwa apapun yang dilaksanakan oleh auditor nantinya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, uh, hasil kerja dari auditor sendiri sangat unik ya, karena ukurannya bukan lagi ukuran fisik tapi lebih kepada kualitas dari hasil pengawasannya. Maka berbagai macam pengendalian perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa hasil dari pengawasannya itu bisa dipercayalah, karena di dalam beberapa kesempatan juga dinyatakan bahwa auditor intern itu merupakan jabatan kepercayaan nih, karena merupakan menghubungkan antara dua pihak gitu kan, yang menjadi penengah di situ, memberikan assurance dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan telah sejawat sendiri sebenarnya merupakan bagian apa ya, salah satu bagian lah ya dari proses Quality Assurance Improvement Program atau QAIP, yang pada dasarnya itu adalah suatu program yang memang menurut standar diwajibkan harus ada di masing-masing unit APIP gitu, di audit intern, bahwa karena itu menjadi suatu program yang penting untuk memastikan ada beberapa hal nih yang harus dipastikan dengan adanya pelaksanaan tadi QAIP tadi. Pertama adalah dia merupakan atau mungkin harus dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit internnya itu sesuai dengan standar. Tadi Pak Dirjen juga sudah menegaskan kita punya standar, kalau di Indonesia kita sudah punya SAIP. Nah, seluruh pelaksanaan tugas di
audit intern itu harus dipastikan tunduk kepada SAIP. Apalagi kalau di dalam surat penugasan kita maupun di laporan pun kita tuliskan dengan gamblang bahwa pelaksanaan pengawasan intern itu dilakukan sesuai dengan SAIP. Ini menjadi hal yang penting karena hasil kegiatan dari auditor intern itu bukan sekedar untuk laporan di internal em, instansi saja, kemungkinan akan digunakan juga oleh para stakeholder lain, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya itu harus betul-betul dipastikan sudah dilakukan sesuai dengan standar. Nah, terlebih kalau itu nanti berupa penugasan yang sifatnya bisa berujung pada litigasi, itu lebih-lebih lagi harus dipastikan nih tidak ada celah sedikit pun untuk yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa hasil pengawasan intern tersebut tidak dapat digunakan. Itu yang pertama. Kemudian juga yang terpenting adalah evaluasi penerapan kode etik nih, karena sebagus apapun pekerjaan atau hasilnya, ketika itu dilaksanakan melanggar dari kode etik itu, maka itu juga akan dipertanyakan nih. Jadi memang menjadi hal yang unik bahwa pelaksanaannya secara teknis harus sesuai standar, pun yang melaksanakan juga harus mengikuti kode etik yang sudah ditentukan oleh profesi. Yang penting juga adalah untuk menilai efisiensi aktivitas audit intern, dan yang terlebih penting lagi yang perlu kita pahamkan di dalam mindset kita bahwa ketika KOIP itu disusun bukan untuk mengejar nilai lah atau untuk mengejar suatu atribut tertentu, tapi lebih kepada untuk mengidentifikasi adanya peluang peningkatan perbaikan di dalam pelaksanaan audit intern. Jadi hal itulah sebenarnya yang ingin dibangun bagi kita untuk lingkungan audit intern, untuk memastikan KOIP tadi eh, perlu ada lah di dalam masing-masing unit APIP. Nah, kenapa perlu itu sendiri? Karena tadi yang pertama tentunya perlunya KOIP itu adalah karena persyaratan standar. Memang di SAIP juga, di seluruh standar audit intern itu juga mensyaratkan bahwa unit APIP itu harus membangun program peningkatan kualitas tersebut. Karena memang tadi terkait dengan kualitas hasil pengawasan. Ini harus dipastikan bahwa nantinya setelah standar itu diikuti, maka harapannya di kualitas pengawasannya tersebut bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena memang inti dari tugas utama audit intern itu kan sebenarnya sangat sederhana ya, yaitu memastikan pencapaian tujuan organisasi. Sebenarnya hanya itulah sebenarnya tugas utama seorang audit intern. Nah, cuman turunan ke bawahnya adalah bagaimana kita di dalam penentuan metodologi pengawasan dan lain sebagainya itu betul-betul bisa memastikan hal tersebut terwujud. Artinya itu perlu kualitas pengawasan yang bukan sekedar misalkan kalimatnya bagus di dalam laporan, tapi yang lebih penting lagi bahwa laporan kita, hasil pengawasan kita itu betul-betul memberikan masukan lah ya bagi pimpinan organisasi terkait tiga hal utama, yaitu terkait tata kelola, manajemen risiko, pengendalian. Jadi memang itulah yang diharapkan dari kita melaksanakan tugas pengawasan intern. Kemudian juga mitigasi risiko audit intern itu dan juga memastikan tadi dari tuntutan hukum, jangan sampai nanti hasil pengawasan kita mendapatkan gugatan dari pihak-pihak lain, para stakeholder dan sebagainya, apalagi ketika itu penugas yang sifatnya investigatif sudah sampai ke litigasi dan sebagainya, itu kita harus lebih berhati-hati lagi. Makanya KOIP ini menjadi suatu hal yang wajib ya bagi unit pengawasan intern, terutama untuk pimpinan APIP, untuk memastikan bahwa seluruh organ di bawahnya termasuk proses bekerjanya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, tambahan lagi bahwa dengan adanya penilaian kapabilitas ini juga menjadi salah satu bagian pengukuran dari elemen praktek profesional, di mana akan dinilai juga nih apakah memang sudah dibangun dan sudah dilaksanakan, karena memang ini menjadi suatu hal yang mandatori, diwajibkan oleh standar dan juga oleh regulasi yang lainnya. Ini menjadi bagian penting. Nah, standar sendiri kita mengacu di SAIP standar 1300 itu juga sudah cantumkan ya bahwa pimpinan harus mengembangkan dan memelihara program penjaminan dan peningkatan kualitas. Nah, ini menjadi kewajiban akhirnya bagi masing-masing unit APIP dan pimpinan APIP untuk menyusun sistem itu. Nah, sistemnya seperti apa? Karena sistem itu merupakan suatu apa ya?
rangkaian lah ya framework tertentu yang memang bisa dilakukan secara internal maupun secara internal. Nah, di intern seperti yang Bapak Ibu akan lakukan di kesempatan kali ini adalah untuk memastikan adanya pemantauan berkelanjutan atas kinerja, kemudian dilakukan secara mandiri atau pihak lain, dan memang harus dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali lah bisa dilakukan adalah penilaian intern tersebut, karena ini sekaligus menjadi persiapan dan untuk menjaga sebelum dilakukannya penilaian ekstern. Kalau sebagaimana kita ketahui di penilaian ekstern sendiri, ini sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun ini nanti ditentukan oleh AIP selaku organisasi profesi siapa akan melah siapa. Bapak Ibu sekalian di Kementerian Perdagangan rasanya juga kalau nggak salah pernah juga melakukan penilaian ekstern. Nah, ini jadi penilaian intern ini menjadi penilaian antara sebelum adanya penilaian ekstern ya, kurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun gitu kan, meskipun di wacana saat ini yang sedang berkembang di AIP juga penilaian eksternnya itu akan diubah menjadi sekitar 3 tahun, bukan lagi 5 tahun. Tapi memang itu nanti tergantung dinamika di organisasi. Intinya apapun, apakah itu dilakukan intern atau ekstern, Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bagaimana kinerja dari pengawasan intern yang kita lakukan. Nah, dan pada akhirnya nanti harus dilaporkan kepada pimpinan HABIP-nya sendiri untuk memberikan masukan, baik itu terkait ruang lingkup, frekuensi, kualifikasi, termasuk potensi benturan kepentingan dan sebagainya. Ini menjadi perbaikan nanti dalam membangun sistem pengawasan intern sendiri di masing-masing unit APIP, sehingga nanti diharapkan seluruh proses pelaksanaan pengawasan itu bisa berkesinambungan lah dan terus melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerangka KOIP sendiri mungkin kita juga sudah tahu ya bahwa difokuskan kepada elemen utama pengawasan intern. Jadi elemen utama pengawasan intern inilah yang akan kita lihat nih, apakah itu dengan penilaian secara intern maupun ekstern. Jadi 3 elemen utama ini mulai tata kelola, praktek profesional, komunikasi, 3 hal pokok inilah yang nantinya akan kita lihat bersama-sama eh, pelaksanaannya seperti apa, apakah sudah diberi ada guidance-nya, kemudian implementasinya apakah sudah sesuai, dan yang di ujung akhirnya adalah apakah memang yang sudah dirancang dan dilaksanakan itu sudah memastikan terlaksananya standar IP tadi, SIP standar auditnya. Nah, ini nanti pemantauannya bisa lewat pemantauan berkelanjutan, artinya ini ongoing ketika pelaksanaan penugasan, ketika oleh dari atasan langsung dan sebagainya didesain seperti apa di masing-masing unit APIP, kemudian ada penilaian sendiri secara berkala, ini yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan sebelum nantinya di ujung akhir penilaian ekstern oleh APIP lain untuk memastikan bahwa memang eh, apa yang sudah kita rancang dan laksanakan itu akan membawa pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang semakin berkualitas. Jadi inilah siklus yang nantinya akan terus berputar, akan berjalan di unit APIP untuk memastikan bahwa sistem yang pengawasan intern yang dibangun itu betul-betul akan memberikan kualitas yang makin baik lah gitu. Nah, kalau kita lihat dari elemen sendiri, apa yang perlu dilihat nih dalam elemen utama pengawasan intern? Nah, di tata kelola kita akan melihat mulai dari tata kelola pengawasnya sendiri, piagam artinya eh, mandat yang diberikan kepada APIP itu sebatas mana, batasannya di mana, inilah yang akan menjadi acuan kita, termasuk independensi objektivitas. Ini menjadi penting karena tadi hasil apapun yang di proses kita itu akan menjadi maknanya ditentukan dari independensi dan objektivitas baik dari sisi organisasi maupun dari sisi personil yang melaksanakan sistem manajemen risiko itu pasti, kode etik, dan pengelolaan sumber daya. Jadi dari sisi tata kelola, hal-hal inilah yang nanti harus kita lihat nih ketika akan melakukan uh, telaah mungkin intern maupun ekstern gitu kan, untuk dipastikan nih semuanya berjalan dengan baik. Kemudian dari praktek ini pasti perlu ada peran dan tanggung jawab seperti apa peran dan tanggung jawab di masing-masing unit APIP, kemudian perencanaan berbasis risiko karena memang kita sudah masuk ke eranya risiko, maka perencanaan pengawasan pun juga didasarkan berbasis risiko. Kemudian perencanaan penugasannya sendiri, kecakapan dan kecermatan, artinya dukungan dari SDM-nya sendiri. Ini kalau di tata kelola tadi lebih banyak di infrastrukturnya, nah di sini juga sudah termasuk dari kesiapan dari entah itu pelatihannya dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa para auditornya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
Itu kemudian pelaksanaan penugasan pengawasan maupun penjaminan kualitas. Jadi di praktek profesional inilah yang nanti akan kita lihat bersama-sama nih nanti apa-apa yang sudah dirancang dan sudah dilaksanakan, termasuk nanti kalau di standar ada kewajiban bagi para auditor untuk senantiasa melakukan pengembangan profesi berkelanjutan, ya itu juga akan dilihat juga apakah memang itu dipenuhi atau tidak gitu kan, karena ini menjadi bagian dari standar juga. Nah, ini hal sepertinya sepele, namun di dalam beberapa hal tertentu ketika itu tidak terpenuhi, ada kemungkinan nih, ada risiko ketika misalkan sampai litigasi dan sebagainya diketahui ada misalkan unsur dari kita SDM-nya yang tidak memenuhi standar untuk mengembangkan profesi berkelanjutan, itu bisa menjadi suatu permasalahan juga. Makanya seluruh aspek itu yang nanti kita akan pastikan betul-betul lewat penelaahan intern tadi. Kemudian komunikasi, bagaimana hasil pengawasannya disampaikan, bagaimana kerahasiaan dijaga dan sebagainya. Termasuk tindak lanjutnya, apakah memang hasil itu sudah dilaksanakan dan seberapa jauh itu sudah memperbaiki. Makanya kalau kembali kepada tugas utama kita di audit intern, fokus kepada 3 hal utama: tata kelola, manajemen risiko, pengendalian. Maka seluruh hasil pengawasan itu harus betul-betul membawa perbaikan lah ya, dari sisi tata kelola, manajemen risiko organisasi, dan pengendalian itu menjadi semakin baik. Dan disitulah rekomendasi-rekomendasi baik kita. Jadi fokus dari pelaksanaan pengawasan kita tidak lagi sekedar untuk mendapatkan tanda kutip temuan dan sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana memberikan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian di organisasi. Karena itulah yang nantinya akan memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini termasuk komunikasi dengan stakeholder nih, seperti apa diatur, karena komunikasi dengan stakeholder kalau untuk di kita itu juga ada rujukannya nanti di kode etik, itu diatur apa yang boleh dan tidak, dan bagaimana posisinya, termasuk keterkaitannya dengan independensi dan sebagainya. Jadi memang ketiga elemen utama inilah yang akan menjadi cakupan ruang lingkup dari telaah yang akan kita lakukan bersama-sama. Itu. Nah, di pemantauan tadi, kalau di framework tadi, yang pertama adalah pemantauan berkelanjutan. Kita akan lihat pemantauan berkelanjutan. Jadi kalau pemantauan berkelanjutan itu intinya juga sama, masih untuk memastikan penerapan standar maupun kode etik nih. Dari penerapan standar itu kita akan melihat mulai setiap tahapan pelaksanaan penugasan, mulai dari perencanaan sampai pemantauan tindak lanjut. Ini masing-masing mulai dari bagaimana menentukan perencanaannya, bagaimana BKPT-nya dan seterusnya, sampai kepada pelaksanaannya, termasuk kertas kerjanya seperti apa, eh, kertas kerjanya seperti apa nanti di situ. Nah, biasanya untuk penerapan pemantauan berkelanjutan itu dibantu kalau kita mengenal istilah kendali mutu. Nah, di kendali mutu itulah nanti akan menjadi salah satu media ya bagi mungkin mulai dari sejak atasan langsung sampai ke pimpinan APIP untuk memastikan adanya pemantauan berkelanjutan, termasuk progres-progres penugasan dan sebagainya. Jadi inilah yang masih embedded dilaksanakan di selama tahapan penugasan berlangsung. Jadi inilah yang nanti akan menjadi pemantauan berkelanjutan oleh masing-masing jenjang review, mulai dari ketua tim, supervisor, dan seterusnya. Nah, penerapan kode etik sendiri ada pemantauan berkelanjutan atas penerapan kode etik. Ini ada pedoman tersendiri juga dari AIP, yaitu di Cap 064 tahun 2018. Di situ diatur nih bagaimana unit APIP itu melakukan pemantauan atas pelaksanaan kode etik oleh masing-masing auditornya, termasuk juga sistem yang dibangun di sana. Jadi di sana ada media yang harus dibuat, media pelaporan kepada pimpinan APIP seperti apa, termasuk ketika ada menerima laporan-laporan tertentu, pengaduan dan sebagainya, itu diatur di sana, termasuk review secara berkala lah ya, untuk memastikan nih bahwa kode etik itu memang betul-betul dilaksanakan oleh para auditor di lingkungan unit APIP seperti itu. Nah, ini juga di pedoman tadi secara lebih detail didefinisikan yang namanya KOIP itu adalah meliputi proses yang tepat menyeluruh supervise untuk pengajuan atas kegiatan konsultansi, validasi, serta berkeseluruhan atas pengawasan intern. Artinya bahwa memang yang nantinya menjadi lingkup kita bukan hanya kegiatan kita yang bersifat
assurance saja, tapi juga semua kegiatan yang dilakukan oleh pengawasan intern. Maka nanti tinggal penentuan dari target sampel itu yang akan menentukan nih seperti apa, karena masing-masing unit APIP mempunyai penugasan yang berbeda-beda, mulai fokus penugasan yang berbeda-beda, sehingga itu nanti akan menentukan cara kita melakukan penelaahan intern maupun ekstern. Kalau itu ekstern, biasanya di pedoman ini sudah diatur lebih detail kan. Tapi kalau intern memang dikembalikan kepada masing-masing pimpinan unit APIP untuk menentukan lah seperti apa kriteria penilaian dan sebagainya. Nah, tujuannya sama. Kayak di pedoman tadi ditegaskan bahwa tujuan dari KOIP adalah mendorong kesesuaian antara pengawasan, definisi, dan standar, termasuk penerapan kode etik untuk auditornya, meningkatkan efisiensi, dan mengidentifikasi peluang. Jadi memang identifikasi yang perlu ditekankan ini bahwa memang disinilah untuk kita mengidentifikasikan hal-hal yang masih kurang. Jadi harapannya ini kurang dari sisi bahwa ini untuk membangun sistem yang bagus di lingkungan APB itu sendiri. Jadi di ruang lingkupnya ada tingkat kesesuaian dengan standar, standar yang nanti harus dilihat masing-masing, mulai standar dari atribut, sebetulnya standar kinerjanya sendiri, mulai dari pelaksanaan, perencanaan sampai ke tindak lanjut. Kemudian penerapan kode etik tadi sudah kita singgung. Kemudian efisiensi, efektivitas, ini apakah penggunaan sumber daya itu juga dilakukan secara efisien, itu menjadi salah satu pertimbangan kita nanti dalam melakukan penelaahan. Kemudian tingkat pemenuhan harapan, ini juga menjadi penting, karena tadi ekspektasi dari pimpinan organisasi terhadap APIP inilah nanti yang harus kita pastikan bisa dipenuhi nih, sehingga seperti apa tingkat pemenuhan harapan ini yang perlu didefinisikan bersama. Biasanya di charter akan sudah dicantumkan bahwa lingkup yang diharapkan dari APIP itu seperti apa. Nanti itulah yang akan menjadi turunan guidance ketika menyusun BKPT dan sebagainya, termasuk menyusun prioritas-prioritas yang harus dilaksanakan mengingat keterbatasan sumber daya. Jadi inilah sebenarnya KOIP yang eh, ada di dalam pedoman yang sudah dikeluarkan AIP. Nah, tadi juga kita singgung bahwa ini menjadi bagian dari penilaian praktek profesional di kapabilitas APIP, karena memang itu juga diwajibkan. Di situ nanti dilihat, kalau kita lihat di pedoman penilaian kapabilitas itu masing-masing level akan berbeda nih. Jadi misalkan di level 2 itu baru yang penting ada dulu, dan seterusnya sampai kepada yang level tertinggi adalah program penjaminan itu sudah dilakukan secara berkelanjutan. Seperti itu. Jadi memang ini akan menentukan tingkat dari kematangan organisasi kita dalam melakukan pengawasan intern. Namun sekali lagi bukan sekedar pada eh, level yang akan kita capai, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita membangun perbaikan berkelanjutan, bahwa kita semakin hari itu semakin baik, terlepas dari level berapapun yang kita peroleh gitu kan dari sisi kapabilitas APIP. Tapi yang terpenting kita selalu melakukan perbaikan lah di dalam pengawasan intern itu terkait itu. Nah, prinsip telah sendiri yang perlu kita ingatkan kembali juga bahwa yang pertama itu harus betul-betul objektif nih. Jadi di sini bukan dalam rangka mencari siapa salah, siapa yang kurang, tapi yang lebih penting lagi adalah tadi secara objektif membandingkan dengan standar nih, dengan standar dan juga dengan aturan. Kalau memang sudah ada panduannya di internal, itu nanti kita akan melihat secara objektif bahwa praktek yang ada itu betul-betul apakah sudah sesuai dengan standar. Itu aja yang kita tentukan. Kemudian kesetaraan artinya antara penelaah yang ditelaah itu bukan dalam posisi atasan bawahan. Jadi memang lebih kepada, karena namanya sendiri juga ini telah sejawat, kita melihat praktek yang dilakukan oleh teman sejawat kita, maka posisinya adalah setara, lebih seperti mungkin bisa kita identikan sahabat lah ya, yang memberikan masukan nih ketika ada yang kurang, yang sebagainya itu. Jadi memang bukan untuk mengurai-ngurai kesalahan atau kekurangan, tapi lebih kepada untuk memberikan masukan perbaikan. Jadi posisinya adalah setara, termasuk dalam penentuan nanti permintaan dokumen dan sebagainya. Kemudian keterbukaan, artinya keterbukaan itu ada diskusi terbuka, mana yang kurang, mana yang lebih. Jadi bukan tiba-tiba nanti eh, tanpa konfirmasi dan sebagainya keluar hasilnya yang seperti itu. Nah, ini yang diharapkan selama proses pelaksanaan telah itu betul-betul terbuka antara yang menelaah dan yang ditelaah. Hal-hal apa yang diminta, yang diperlukan itu dipenuhi, pun sebaliknya ketika melihat data dikembalikan kepada standar yang ada. Pun
Nah, untuk prinsip juga yang penting adalah kecakapan dan kecermatan nih. Jadi yang penelaahannya sendiri juga harus dipastikan dia sudah memahami betul-betul proses bisnis pengawasan intern di masing-masing unit APIP. Itu kemudian juga dipastikan lagi menguasai kode etik, standar maupun kerangka pengawasan intern yang sudah ada di IB, karena memang kerangka pengawasan intern ini menjadi rujukan dari penyusunan standar maupun pedoman-pedoman panduan yang ada di organisasi. Jadi memang harapannya hal tersebut dipenuhi nih oleh para penelaah, termasuk kemampuan juga untuk melakukan analisa dan komunikasi. Jadi bagaimana para penelaah itu bisa berkomunikasi dengan baik untuk minta informasi dan sebagainya dan menganalisa runtutan proses, karena boleh dibilang secara sederhana kan telaah itu seperti memulakan checkpoint mulai dari menelusuri dari awal penugasan perencanaan sampai dengan selesai. Nah, makanya diharapkan dia sudah menguasai betul-betul proses bisnisnya seperti apa yang harus dilakukan di tahapannya, dan standar apa yang terkait untuk masing-masing tahapan tersebut. Nah, ini yang perlu dipahamkan oleh terutama para penelaah sampai kepada nanti para preview, karena ini nanti akan menjadi rujukan nih ketika hal itu belum dipenuhi, maka ketika menuangkan masukan, rekomendasi, saran itu menjadi kurang tajam. Tapi ketika itu sudah dipenuhi segala kecakapan profesional tadi, maka harapannya rekomendasi-rekomendasi yang diberikan pun juga bisa betul-betul membawa dampak perbaikan bagi organisasi, terutama di unit APIP itu. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Tadi memang bahwa prinsip utama dari telaah itu adalah bagaimana kita selalu apa itu melakukan perbaikan lah dari pelaksanaan pengawasan, karena memang seiring waktu ada pergantian personel dan sebagainya, itu ketika tidak dia diingatkan dalam bentuk mungkin telah jawati internal ini, bisa jadi nanti prakteknya menjadi tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan pedoman panduan yang sudah disusun dan mungkin disepakati di masing-masing unit APIP. Maka ini perlu ada proses setelah ini untuk mengingatkan kembali nih bahwa kita itu ketika melakukan pengawasan itu ada dasarnya nih, ada rujukannya, bukan karena biasanya, tapi memang sudah ditentukan seperti ini. Kalau memang dari hasil telah dan sebagainya ditemukan oh perlu ada perbaikan, ya nanti diperbaiki, tapi dalam hal proses secara standarnya, proses pelaksanaannya harus betul-betul mengacu kepada pedoman dan standar yang sudah ditentukan. Ini barangkali prinsip-prinsip utama yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan telah sejawat. Kemudian dari rule sendiri juga sama, tadi kita ini aturan main utama ya, mulai telah sejawat itu bukan audit itu kan, tapi bukan juga untuk mencari kesalahan, tapi lebih untuk menemukan area perbaikan lah di unit APIP. Kemudian fokus pada perbaikan, bukan pada nilai, karena memang di telah nanti akan ada skor-skor tertentu, tapi fokus kita bukan pada nilai tadi, lebih kepada masing-masing kan akan ada indikatornya nih. Nah, jadi indikator mana yang sudah terpenuhi, yang belum gitu kan, dan bagaimana kita untuk memperbaiki hal tersebut. Apakah memang perlu diperbaiki dengan mungkin perubahan prosedur, ataukah mungkin dengan peningkatan kualitas SDM-nya, pelatihan, refreshment dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi kebijakan dari pimpinan APIP untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan pengawasan itu on the track, udah sesuai dengan yang diharapkan. Ajang diskusi pengalaman, karena memang betul ini nanti bisa menjadi bagian ajang diskusi juga, sharing pengetahuan pengalaman. Kalau di kita mungkin barangkali di antara inspektorat yang terpisah mungkin ada metode kerja yang berbeda dan sebagainya, itu akan menjadi suatu diskusi yang menarik pastinya. Jadi memang harapannya dari proses ini nanti akan bisa diperoleh praktek-praktek terbaik nih. Jangan-jangan memang pedoman belum mengatur itu, tapi sudah ada praktek yang lebih baik yang sudah diimplementasikan di beberapa bagian. Nah, ini yang menjadi masukan penting. Kemudian pentingnya keterbukaan, saling sharing. Jadi ini bukan untuk menutup-nutupi dan sebagainya. Makanya dalam pemilihan sampel pun harus dipastikan objektif. Jadi bukan dipilihkan mana yang terbaik untuk dilihat, karena kita bukan sekedar mencari nilai, tapi bukan sebaliknya nih, dicari mana yang terjelek gitu kan. Dalam artian maka di situ menjadi penting keterbukaan bahwa kita ingin dilihat secara objektif untuk memberikan masukan, karena pada intinya ini bukan untuk kepentingan perorangan, bukan untuk kepentingan bagian, tapi betul-betul untuk kepentingan organisasi secara utuh. Dan yang terakhir juga efisiensi waktu, artinya bahwa
pelaksanaannya juga diharapkan bisa berjalan dengan cepat nih. Jadi karena memang rekomendasi itu akan menjadi sangat penting ketika kalau waktunya berlarut-larut, lama dan sebagainya pun akan mengganggu dari tugas rutin di masing-masing kita, sehingga diharapkan prosesnya bisa berjalan dengan baik. Makanya pemenuhan dari dokumentasi, kebutuhan dokumen dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, tahapannya sendiri mungkin tidak banyak ya yang berbeda, kurang lebih sama dengan tahapan yang dari pengawasan intern secara umum, mulai persiapan, bagaimana menyiapkan nanti target yang akan dilakukan telah, kemudian perencanaan pekerjaan, bagaimana tim yang sudah ditunjuk nanti akan merancang kira-kira program kerjanya seperti apa yang akan dilihat, kalau memang perlu kuesioner, perlu wawancara, targetnya siapa dan sebagainya sudah tergambarkan, sehingga pelaksanaan tadi bisa menjadi betul-betul efisien. Ketika pelaksanaan ya sudah nanti dituangkan di dalam kertas kerja yang sudah ditentukan. Artinya nanti untuk bahan pelaporan ke pimpinan API pun ada dukungan betul-betul bahwa kertas kerja dari hasil telah itu sudah sangat memadai lah seperti itu, termasuk tahap lanjut. Dan ini ke 5 tahap ini saya kira sudah tidak asing bagi kita ya. Dan rasanya juga sama untuk proses telah ini mungkin di Bapak Ibu sekalian sudah menyusun pedoman telah intern juga sudah mendetailkan masing-masing tahapan sesuai dengan yang tahapan kerja yang ditentukan. Nah, ini barangkali untuk mengingatkan aja beberapa hal inti ya yang perlu menjadi perhatian bahwa pelaksanaan telah itu kembali tujuannya adalah untuk memastikan tadi ya kita mengcapture ya apa pelaksanaan dari pengawasan intern. Makanya elemen utama tadi itu harus menjadi ruang lingkup utama yang diperhatikan sehingga kita tidak terdistract ini sekedar merunutkan antara kertas kerja sampai laporan gitu, tapi lebih kepada itu adalah ini untuk melihat proses bisnis pengawasan intern. Jadi fokus utama masih harus tetap kepada 3 elemen utama pengawasan intern tadi. Ini harus menjadi kesadaran baik bagi yang menelaah maupun yang ditelaah. Kemudian memperhatikan kebutuhan dan perkembangan terkini. Artinya bisa jadi praktek-praktek yang dilakukan di Inspektorat Jenderal itu sudah berubah nih dari panduan pedoman yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini pun juga perkembangan terkini dari audit intern itu juga perlu menjadi pertimbangan. Jadi memang eh, ini harus menjadi sadari bersama bahwa kita pelaksanaan telahnya itu tidak hanya menggunakan kata tanda kutip ya kacamata kuda gitu kan, tapi betul-betul sudah mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan. Untuk itu di tahap tadi, di tahap persiapan dan perencanaan itu menjadi penting untuk memastikan nih kesepahaman antara yang ditelaah dan yang menelaah, batasannya seperti apa, cara menelahnya seperti apa. Ini akan menjadi hal yang cukup penting. Nah, kemudian telah sejawat ini harus memberikan feedback. Jadi memang ini menjadi tujuan utama dari telah itu harus ada feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi bukan sekedar kepada tadi untuk mendapatkan nilai tertentu, untuk mendapatkan skor ini baik atau enggak, tapi yang lebih penting adalah feedbacknya apa. Karena meskipun dia sudah baik, tapi tetap kita harus punya perbaikan ke depan, apa yang perlu diperbaiki nih. Karena eh, harapannya kan semakin hari semakin baik lah ya. Jadi tidak cukup berhenti di nilai baik, tapi lebih kepada apa yang perlu kita perbaiki. Termasuk makanya di situ perlu keterbukaan tadi untuk melihat prosesnya secara utuh, sehingga kita bisa betul-betul mengcapture apa yang sudah ada di dalam unit kita. Kemudian kecukupan kualitas penelaah ini juga menjadi penting. Memang barangkali nanti untuk penelaah akan bisa dikombinasikan ya untuk apa ya dengan adanya keterbatasan sumber daya gitu kan ya, mungkin bisa dikombinasikan antara yang senior dengan junior yang baru, sehingga transfer knowledge dari masing-masing itu bisa berjalan juga, karena bisa jadi belum semua berkesempatan menjadi penelaah nih, tapi ada yang sudah sangat senior sudah berkali-kali. Nah, makanya menjadi kombinasi ini akan menjadi penting terutama bagi di masing-masing unit APIP untuk nantinya kalaupun yang sudah sangat berkemalaman itu misalkan dimutasikan keluar dari Inspektorat Jenderal dan sebagainya itu tetap bisa berjalan dengan baik karena transfer pengetahuan itu sudah berjalan seperti itu. Kemudian kecukupan sampel ini juga diharapkan sampel penugasan yang akan dilihat, kelas kerjanya dan sebagainya itu betul-betul mencerminkan
tugas utama yang dilakukan di Inspektorat Jenderal itu apa? Biasanya harus mencakup yang terkait dengan assurance maupun consulting dan juga penugasannya relatif lengkap. Misalkan bukan hanya di level kegiatan saja, tapi juga level program. Jadi untuk memastikan apakah memang betul nih kegiatan pengawasan intern kita itu sudah mencakup hal-hal strategik dari organisasi gitu kan. Apakah jangan-jangan kalau yang dilihat yang sifatnya rutin, misalkan yang sifatnya review laporan keuangan dan sebagainya itu sudah jaranglah akan ditemukan permasalahan dan sebagainya. Nah, ketika kita mulai masuk kepada penugasan yang sifatnya level program di masing-masing Ijen, nah ini barangkali akan lebih banyak proses diskusi nih di situ karena akan ada banyak hal barangkali improvement yang bisa dilakukan. Kemudian ketepatan waktu ini juga menjadi penting untuk tim penelah. Tantangannya yaitu tengah kesibukan penugasan rutin lain juga bisa segera menyelesaikan laporannya karena ini nanti akan menjadi informasi terkini ya buat pimpinan APIP sehingga bisa sesegera mungkin diberikan penanganan, perbaikan dan sebagainya. Karena kalau terlambat informasi tersebut disampaikan, jangan sampai ini malah menjadi tidak produktif lagi sehingga seolah-olah kesan manfaat dari telah sejawat itu kurang dirasakan manfaatnya dengan baik seperti itu. Kemudian yang terpenting juga adalah area perbaikan itu terdokumentasikan dengan baik nih. Jadi memang meskipun tidak apa ya didukung dengan teknologi informasi dan sebagainya, tapi setidaknya ada progres dari telah sejawat setiap tahun itu bisa terdokumentasikan, termasuk ini nanti menjadi bahan penelaah ekstern ketika dilakukan itu juga kita menjadi lebih siap karena sudah tahu perbaikan apa yang sudah kita lakukan selama periode waktu tertentu tersebut. Jadi memang keseluruhan ini barangkali hal-hal penting ya yang kami ingatkan kembali sebelum Bapak Ibu sekalian nanti melakukan proses telah intern. Nah, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan betul-betul mendapatkan manfaat sebagaimana yang di apa ya diimpikan lah ya dari kita melaksanakan proses telah jawat intern ini. Demikian barangkali sebagai pengantar diskusi dari kami, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan untuk bekal nanti Bapak Ibu sekalian melakukan proses telah intern. Mungkin sebelum kami kembalikan Bu Fitri, Pak Rian ada tambahan? Silakan. Ya, izin Pak menambahkan sedikit Pak, terkait dengan telah sejawat yang sudah dilakukan terkait dengan laporan yang sudah kami terbitkan perihal 18 APIP ya. Saya izin share screen mengulang yang ya untuk sebagai pengingat saja Pak terkait dengan Lasat ini untuk di Kemendak sendiri perlu memperhatikan ruang lingkup atas review internal yang dilakukan mencakup standar atribut yang berarti visi misi yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sindu. Lalu kemudian terkait dengan dokumentasi KKA, apakah hasil menuangkan secara lengkap dalam KKA tersebut jangan dilihat melalui pedoman AIP. Lalu kemudian yang terakhir itu terkait dengan menyusun rencana aksi dalam perihal untuk menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan atau area-area peningkatan telah diidentifikasi. Mungkin itu saja ada 3 poin terkait dengan telah sejawat perihal dari laporan KPPS APIP. Yang pertama terkait dengan ruang lingkup, kemudian rencana aksi, dan selanjutnya terkait dengan dokumentasi kertas kerja yang berkaitan dengan laporan kapabilitas APIP di tahun 2023 untuk Ditjen Kemendak. Mungkin itu saja untuk yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kami kembalikan ke Bu Fitri. Kami silakan, Bu. Terima kasih Pak Sindu dan Mas Ken juga untuk paparannya. Untuk rekan-rekan di sini kita langsung ke sesi diskusi aja ya. Ada yang ingin ditanyakan, terutama terkait dengan kegiatan usaha yang akan kita lakukan, mungkin terkait dengan teknisi lagi gitu, mungkin yang ingin ditanyakan rekan-rekan yang hadir di sini offline
apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini baru. Mas Ido, pernah tadi kita dengar pertanyaannya? Ya agak putus-putus tadi Bu. Mohon izin bisa diresumkan untuk Terkait yang tindakan tadi, apakah nanti akan menjadi dasar evaluasi selanjutnya? apakah halo? Untuk tindak lanjut tadi yang paparan terakhir yang disampaikan oleh Mas Rian, untuk rekomendasinya tadi apakah akan menjadi dasar evaluasi selanjutnya? Oh. Mau Rian silakan. Ya, baik mungkin itu secara nggak langsung ya akan menjadi fokus kita juga untuk melihat apakah dokumentasinya sudah didokumentasi secara baik ya terkait dengan pendokumentasian dari tindak lanjut. Ya, mungkin nanti akan kita coba lihat sejauh mana dokumentasinya apakah sudah ada perbaikan atau sudah semakin rapi atau seperti apa. Mungkin Pak Sindu ada yang Ya. ditambahkan, Pak? Oh ya, jadi memang kalau dari hasil yang periode sebelumnya gitu ya, ketika sudah ditindaklanjuti atau mungkin hasil evaluasi yang sebelumnya itu bisa menjadi acuan gitu kan, karena memang harapannya itu sudah selesai ditindaklanjuti lah, seharusnya seperti itu, sehingga nanti ketika dilakukan telah lagi, evaluasi lagi, tidak lagi ditemui permasalahan yang sama seperti yang di periode sebelumnya. Harapannya kan seperti itu. Jadi memang itu bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika akan menentukan fokus dari evaluasi atau telahnya seperti itu. Jadi harapannya tadi apapun yang sudah dilakukan di periode sebelumnya itu betul-betul bisa terdokumentasikan sehingga nanti ketika akan dilihat lagi ya kita bisa mendapatkan informasinya secara lebih utuh lah, kurang lebih seperti itu tambahannya. Yeah. Sudah jelas ya? Ya sudah. Rekan-rekan yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu Pak Sindu Mas Rian, terkait dengan apa pemantauan atau telah yang berkelanjutan ini, apakah ini berkelanjutannya harus dilaksanakan setiap tahunnya atau kan kita juga ada masa ketika dilakukan telah sejauh eksternal oleh pihak eksternal lainnya gitu. Ketika saat itu apakah kita juga tetap harus melakukan proses telah internal apa saat ada hasil dari eksternal itu yang internal misalnya tidak kita lakukan dulu atau seperti apa? Ya, Bu, baik. Jadi memang kalau mengacu ke framework tadi, memang yang internal itu boleh dibilang seperti periode antara sebelum dilakukan penilaian eksternal. Nah, jadi ketika nanti misalkan pas akan dilakukan penilaian eksternal, maka bisa saja yang penilaian internal tidak perlu lagi kita lakukan tuh, karena kan di periode sebelumnya misalkan biasanya kan penilaian internal setahun sekali kita lakukan. Nah, ketika saat tiba akan penilaian eksternal itu
bisa saja yang internal tidak harus dilakukan gitu. Tapi kalau pimpinan APIP memandang perlu dilakukan penilaian internal sebagai persiapan tanda kutip sebelum pelaksanaan penelaahan eksternal, itu juga nggak masalah, bisa dilakukan juga. Jadi nanti memang menjadi kebutuhan di masing-masing unit APIP itu untuk menentukan nih apakah penilaian internalnya itu betul-betul rutin setiap tahun sampai saat sebelum eksternal pun kita masih melakukan, atau cukup ketika di periode kosong tidak ada penelaahan dari eksternal itu yang dilakukan penelaahan internal. Jadi strateginya bisa seperti itu tuh Bu, untuk memudahkan. Karena biasanya kalau sudah ada penelaahan internal dulu, kita sudah lebih bersiap-siap ya ketika sebelum dilakukan penelaahan eksternal, karena toh acuannya juga sama, nanti item yang akan dinilai juga kurang lebih sama, sehingga kita lebih bisa menyiapkan dirilah ketika akan betul-betul dilakukan penelaahan secara eksternal. Dan sebagai informasi juga untuk eksternal, kalau nggak salah nanti akan dibantu pakai aplikasi juga, barangkali kemarin sudah sempat ada terinformasikan ya, atau mungkin ada beberapa FGD, nanti proses itu akan ada di sana, termasuk kalau nggak salah akan coba dibangunkan juga modul tuh untuk yang penilaian mandirinya boleh dibilang, atau penilaian internalnya juga bisa tercapture di aplikasi tersebut. Nah ini sementara saat ini sedang dikembangkan di AIP itu Bu, untuk di Komite Telah Sejawat. Demikian Bu update infonya. Ya.